Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun khusus untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah semesta menuntunnya kembali ke arahmu ya. Semesta menuntunnya berjalan kembali ke arahmu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu teman-teman, ada energi seperti apa dari seseorang yang semesta menuntunnya berjalan kembali ke arah kamu ya teman-teman ya. Right timing, oke. Ini sepertinya adalah waktu yang tepat atau waktu dari semesta atau divine timing ya teman-teman. Boleh Google divine timing itu apa, yang mungkin membuat orang ini bisa berjalan ke arah kamu atau terarahkan ke arah kamu melalui energi dari semesta ya. Mungkin orang ini baru saat ini ya jiwanya tercerahkan, baru mungkin pemikirannya terbukakan ya tentang koneksi di antara kalian, tentang hubungan di antara kalian gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini adalah waktunya semesta itu punya misteri sendiri. Kenapa sih baru sekarang dia berjalan kembali ke arah kamu? Karena ini mungkin waktunya. Sebelumnya mungkin orang itu masih harus berproses, berjalan kayak gitu ya. Karena mungkin banget ada harus proses-proses yang dijalani sama orang itu gitu ya. Secara personal atau ada masalah-masalah yang harus diselesaikan sehingga baru dia bisa berjalan kembali ke arah kamu. Dan memang kenapa sih dia dituntun berjalan ke arah kembali ke arah kamu? Karena memang semesta itu punya energi karmic relationship antara kamu dengan dia. Artinya di sana ada proses pembelajaran ya. Relationship atau hubungan di antara kalian membawa pembelajaran. Dia banyak belajar dari kamu, kamu banyak belajar dari dia ya. Belajar untuk berproses, belajar untuk bertumbuh gitu ya. Belajar untuk saling support, saling mengisi kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga sangat mungkin banget energi dari perjalanan relationship ini dituntun untuk ke arah kamu. Oke? Sebelumnya, orang ini itu Sora lihat terperangkap dengan situasi dan keadaan yang mungkin sulit atau cenderung negatif ya. Mungkin orang itu masih berkutat dengan masalah-masalah kehidupan dia yang belum ada solusinya, yang belum ada jalan keluarnya. Di sini juga mungkin sekali orang ini berulang-ulang terperangkap dengan pola-pola yang salah, yang dia nggak selesai-selesai dengan masalah itu. Ya, dan mungkin banget dia menghindari kamu karena dia menyadari dengan kamu banyak sekali proses perjalanan jiwa dan pembelajaran. Belum tentu semua jiwa itu siap, oke? Sehingga dinamika hubungan kamu sama dia itu naik dan turun. Ada kejar mengejar di sana, ada running and chasing ya, ada kejar mengejar di sana. Ada yang maju mundur ya, nanti dia keluar masuk dalam hidup kamu, nanti juga mungkin dia yang hilang, kamu yang cari. Kalau kamu yang hilang, dia yang cari, saling kabur-kaburan ya. Ketika situasi intens mungkin dia memilih untuk menghindar. Nah, ketika dia menghindar, kamu juga menghindar. Jadi proses kejar mengejarannya nggak kelar-kelar ya. Dan saat ini adalah titik poin balik ya, dimana ada energi semesta itu menggerakkan dia, hatinya, jiwanya, pikirannya dituntun untuk ke arah kamu. Oke? Karena kalau Sora lihat ya, ada banyak proses healing dimana sebelumnya kalau orang ini terjauhkan dari kamu, mungkin dia menjauh dari kamu ya, baik secara fisik ataupun secara energi, mungkin gak ada koneksi di antara kalian ya. Itu karena memang terkadang kita harus dipisahkan dulu dengan sesuatu karena harus diproses. Dia harus diproses dengan dirinya dan kamu harus diproses dengan diri kamu sebelum hal baik datang ya. Jadi kalau selama ini atau ada proses di mana dia menjauh dari kamu atau kamu yang menjauh dari dia, itu adalah proses di mana dia harus menjalankan bagiannya dia, kamu harus menjalankan bagian kamu ya.
Orang ini adalah orang yang pernah mengghosting kamu, ngilang dari kamu begitu aja. Yang Sora udah bilang ya, ketika ada masalah, dia bisa silent treatment, dia bisa ngilang begitu aja, nggak ada kabar ke kamu dan sebagainya ya. Kalau yang Sora lihat. Dan tapi salah satunya semesta berjalan adalah memberikan dia pertanda melalui dia itu teringat terus kenangan-kenangan soal kamu. Ada begitu banyak memori dan kenangan yang membuat dia teringat, membuat dia tidak bisa lepas dari memori soal kamu begitu saja, terhubung ya, teringat-ingat ya, sehingga energi itulah yang menarik dia berjalan lagi kembali mencari kamu ya. Energi kenangan itu juga yang membawa kepada kesadaran dia ya tentang proses perjalanan hubungan kalian, bahwa setiap pertemuan dengan kamu ada pembelajarannya, setiap hubungan dengan kamu pun ada tujuannya ya, yang mana dia mungkin aja belum siap, takut untuk ngadepin, tapi sebenarnya banyak proses di sana. Ada energi yang menyadarkan orang ini kayak gitu ya, ada energi yang membuat orang ini tersadar. Teman-teman, sebelumnya ketika kamu terjauhkan sama orang ini, ada jarak di antara kalian, yaitu adalah energi di mana ada suatu proses ya, ada satu tes ya dari jiwa gitu ya, ada satu tantangan dari jiwa untuk berproses. Dan juga itu mungkin banget tantangan cinta di antara kalian. Apakah memang benar cinta ini saling mengisi? Apakah memang benar cinta ini saling mendukung? Ataukah memang benar cinta ini saling ingin bersama-sama? Kayak gitu ya teman-teman. Oke. Karena sebelumnya orang ini itu pernah tidak ada ya di dalam hidup kamu karena dia menghilang ya. Karena orang ini begitu banyak ujian dan tantangan. Salah satunya adalah apakah dia bisa mampu memberikan tenaganya dia, waktunya dia, jiwanya dia gitu ya, materinya dia untuk mendukung kamu di dalam hubungan ini ya. Dan sangat mungkin banget dia tersadar selama ini kamu itu selalu ada untuk dia ya, kamu selalu hadir untuk mendukung dia, menyupport dia, menorong dia, selalu mendukung dia gitu ya. Proses hubungan ini memang tidak mudah gitu ya. Jadi proses perjalanan hubungan ini tidak mudah, banyak perjalanan jiwa di sana, banyak hal-hal yang dipelajari, sehingga ya di sini telah lama waktunya dalam ketidakpastian. Kamu mungkin menunggu dia karena situasinya nggak jelas, dia pernah ghosting, dia pernah ngilang, tapi ini adalah jawaban mungkin dari manifestasi kamu ya, karena akhirnya setelah apa yang kamu tunggu-tunggu, orang ini bisa kembali ke kamu teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat, ini adalah energi dari cinta yang kamu tidak pingin ya, untuk menjadi posesif ke dia, untuk menjadi negatif dan jadi toksik dalam hubungan sama dia teman-teman ya. Kita lihat dulu energi orang ini seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Oke. Yang pertama, kamu berdiri dengan seseorang itu yang sifatnya pelan tapi pasti. Orangnya agak konservatif ya, dan sangat mungkin banget orang ini banyak berfokus sama masalah finansial, karena mungkin ada finansial yang sedang jadi fokusnya dia ya. Orang ini juga adalah orang yang energi divine maskulinnya kuat, orang yang punya standar yang tinggi ya, orang yang serius, cukup serius dalam berpikir gitu ya, dan dia lebih banyak memakai logika. Jadi kenapa perjalanan hubungan kalian juga banyak dia mengisinya dengan logika ya, menganalisa situasi dan keadaan dia. Orang yang pingin banget untuk secara finansial itu dia harus bisa mandiri, harus bisa berdiri sendiri. Jadi sedang membangun finansial dia ya, pencapaian. Secara usia ada beberapa yang memang mungkin lebih muda daripada kamu ya, tapi orangnya senang mencari tahu segala sesuatu. Terus di sini juga ada energi orang yang mencari inspirasi kayak gitu ya. Keuangan dia itu sangat mungkin naik turun, sedangkan dia masih dalam proses pembelajaran. Nah, naik turun ini ya teman-teman, dia itu bisa saja pemasukannya naik turun, dan bisa saja dia itu banyak pertimbangan karena banyak hal-hal yang dia ngerasa dia itu insecure sama keadaan dia. Mungkin dia insecure sama situasinya dia gitu ya. Kita lihat ya bagaimana semesta menuntun dia kembali ke kamu ya. Yang pertama,
Music ya, song lyrics are speaking to me. Ketika dia dengar lagu, banyak sekali lagu-lagu yang mungkin mengingatkan dia sama kamu atau mengarahkan semua perjalanan percintaan dia ke arah kamu, teman-teman ya. Dan orang ini memang teringat-ingat terus ke kamu ya, dia terus-terusan memandangi foto kamu kayak gitu ya, karena memang kalau Sora lihat dia masih menyimpan perasaan. Kita coba lihat sepintas saja, aku belum cek tadi ya, apa mungkin kendala utama selain mungkin waktu yang belum tepat, apa sih yang kendala dalam relationship ini, teman-teman. Sora lihat orang ini banyak dalam energi keterpurukan ya, oke. Jadi sangat mungkin banget orang ini itu pingin bangkit dulu dalam situasi-situasi dia yang kurang kondusif ya, dalam situasi-situasi dia banyak tekanan, banyak masalah, banyak keputusasaan. Dan kalau Sora lihat di sini juga banyak sekali energi ketidakpastian ya. Di sini banyak energi ketidakpastian, di mana dia tuh serba bingung ya. Mau maju sama kamu juga mungkin dia belum siap, dalam situasi dia yang belum jelas. Fondasi dia di dalam kehidupan ini belum kuat, secara keuangan masih banyak masalah, banyak hal masih dalam masalah, kayak gitu ya. Dan kalau Sora ini berhubungan dengan keluarga, mungkin berhubungan dengan keluarga, tentang pikiran tentang masa depan ya. Jadi sangat mungkin banget orang ini itu belum siap secara pikiran masa depannya gitu ya. Kestabilan dalam keluarga itu juga mungkin belum ada ya, makanya dia masih terpuruk ya, sehingga mungkin banget dia itu secara mental dan secara banyak hal itu tidak siap, teman-teman. Orang ini juga pernah berpikir mungkin bisa mendapatkan seseorang lain yang lain lagi selain kamu, mencoba menghadirkan orang ketiga, tapi ternyata belum tentu rumput tetangga itu pasti lebih hijau ya. Dan pikiran dia soal menginginkan kamu ya, itu terus-terusan ada, craving ya. Jadi dia terus-terusan menginginkan kehadiran kamu, oke? Dan perasaan bersalah itu sangat kuat ya, karena dia merasa bersalah, dia udah buat kesalahan besar sama kamu. I know I made a huge mistake ya. Jadi pikiran dia itu seperti selalu terarahkan ke arah kamu, pertanda dia juga banyak ke arah kamu, keinginan batin dia kuat ke arah kamu ya. Dan kamu menjadi banyak energi inspirasi buat dia ya. Dan dia sangat merindukan sentuhan kamu, sentuhan secara fisik, sentuhan secara tubuh ya. Jadi memang secara tubuh dan jiwa dia menginginkan kamu. Dan ada energi di mana dia merasa banyak ya dari kamu ya, yang paling bisa menjadi seseorang yang mengerti dia, memahami dia, menerima dia, oke? Teman-teman, ini adalah sebuah titik akhir di mana ya, pada akhirnya ya, segala kekhawatiran, ketakutan, dan pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kamu cari akhirnya ketemu jawabannya ya, teman-teman. Ya. Karena memang kalian itu bukan cuma menjadi pasangan, di sini ada energi persahabatan. Artinya, ini adalah energi dari seseorang yang pengen jadi teman kamu, support kamu, kayak gitu ya. Dan sangat mungkin banget dia juga merasakan kamu itu jadi sahabatnya dia, karena memang mungkin awalnya juga dari persahabatan ya. Dan dia merasa sama kamu itu banyak sinkronitas, banyak kecocokan, banyak saling mengisi, saling melengkapi gitu ya. Kalian saling bersinkronitas, saling mengisi gitu ya. Semakin dia mencoba untuk mengontrol situasi dan keadaan di antara kalian, semakin dia tidak bisa untuk kemana-mana, oke? Karena memang ini sudah misi dari semesta. Kalau udah ngomongin misi dari semesta, mau lari kemana? Kalau pada akhirnya memang harus menjadi energi bersama-sama. Wah, nih. Tujuan akhirnya memang pernikahan, ya. Aku ngambil kartunya ini beda semua, ya. Jadi memang ini adalah buah hasil dari kesabaran kamu yang selama ini ya, menunggu orang ini, mendoakan orang ini, memanifestasikan orang ini dengan satu keyakinan positif, teman-teman, ya. Karena memang ini sudah ada dalam rencana masa depan semesta gitu loh ya. Kalau ini adalah waktu dari semesta gitu ya.
Kalau selama ini orang ini dalam pencarian, dalam kebingungan gitu ya, pada akhirnya jalannya kembali ke kamu gitu ya. Karena memang kamu cuma satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan sama yang lain. Jadi buat yang masih nanya ini gimana sih ujung akhirnya hubungan kami? Kalau memang pembacaan ini untuk kamu resonate teman-teman, ujung akhirnya adalah ke arah pernikahan. Dan yang sudah menikah, berarti memang pada akhirnya pernikahan kalian akan tetap bisa dipertahankan. Karena memang sudah ada ikatan energi yang terikat di sana ya. Ini adalah tuh keputusan akhir absolut ya. Jadi sudah tidak bisa terbantahkan, sudah tidak bisa terpatahkan ya. Mau lari gimana, mau kabur gimana, tinggal masalah waktu itu ya. Kalau memang pada akhirnya ujung-ujungnya ke kamu. Gimana sih, kayak buku yang pada akhirnya chapter akhirnya emang kamu gitu ya. Dan apalagi kamu tuh banyak berdampak sama hidupnya dia dalam cara pikirnya, dalam banyak hal gitu ya teman-teman ya. Dan saat ini mungkin banget dia mulai mencari kamu, mulai ngawasin kamu, mulai stalking kamu teman-teman. Jadi suara rasa penjelasan hari ini udah sangat-sangat jelas bahwa pada ujungnya ada energi marriage, ada energi pernikahan teman-teman ya. Aku hari ini bacanya nggak usah panjang kali lebar, ternyata sudah langsung ke energi yang dituju gitu loh. Kadang-kadang memang kalau baca itu nggak bisa teman-teman kita panjang-panjangin atau kita pendek-pendekin gitu ya. Karena pada akhirnya kalau kayak gini to the point-nya ke situ, ya sudah to the point-nya ke situ teman-teman ya. Tuh. Ini adalah berkat ada energi aktivasi secara jiwa. Makanya secara energi teman-teman, kamu secara jiwa pun harus mempersiapkan diri kamu gitu ya. Jiwanya aktif, karena kan kalian terhubung. Ketika kamu aktif energinya, energi dari dia juga aktif teman-teman gitu loh ya. Memang kalian itu sangat berbeda, tapi sebenarnya kalian tuh terhubung. Nah untuk teman-teman yang mungkin mau mengaktifkan jiwanya, teman-teman mau memperdalam spiritualnya, teman-teman mungkin mau menaikkan energinya, intuisinya ya, perjalanan energi jiwanya, silahkan dibeli gelang ametis ini ya. Sebentar. Oke teman-teman, kita lanjutin ya. Untuk yang pingin keseimbangan, menarik energi cinta kasih ya teman-teman, supaya bisa memberi dan menerima energi cinta kasih, membawa keseimbangan, membantu manifestasi ya. Khususnya sering buat yang oleng kayak gitu ya teman-teman ya. Ini juga bagus untuk perjalanan spiritual jiwa. Silahkan dibeli. Harganya 265.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kalau di Tokopedia Sora di Sora Tarot harganya 285.000. Lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia yang lumayan. Teman-teman, ini batunya import. Dan sudah Sora healing dengan energi, tapi ingat ini bukanlah sebuah pelet, bukanlah pesugihan dan teman-temannya. Tidak ada pantangan-pantangan dalam gelangnya Sora. Pantangannya adalah mendewakan dan menuhankan gelangnya tanpa berbuat apa-apa ya teman-teman. Tapi ini cantik banget, ini adalah media untuk membantu kamu berproses ya. Sora harap ketika kamu pakai bisa jadi dampak yang positif juga. Buat teman-teman cowok, kamu bisa belikan ini untuk pasangan kamu, atau ibu kamu, kakak perempuan kamu, atau kalau mau dipakai sendiri bisa dikantongin aja teman-teman ya. Energinya membawa dampak positif, oke? Jadi ini import, berhubung masih ada, beli sekarang juga, karena nanti kalau sudah habis, aku tidak melayani pembelian secara satuan gitu ya, karena dia harus ambil yang banyak di supplier besar. Oke, kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Ini cantik banget, dalam berapa lama ini sudah langsung laku begitu banyak teman-teman. Stok saat ini sudah dalam posisi kurang lebih tinggal sisa setengah. Jadi teman-teman ayo dibeli sekarang. Berhubung nanti kalau udah kehabisan malah susah. Terus makin dekat hari raya juga pengiriman juga pasti rame ya. Oke, jadi silahkan dipesan. Oke. Dan untuk astrologinya ya, kita akan lihat untuk astrologinya ya. Jadi semoga dengan pakai gelang ini dan pembacaan ini makin menjadi sesuatu yang positif teman-teman ya. Ada Virgo, Aquarius, Capricorn, Gemini, Virgo, Aquarius, Capricorn, Gemini, Aries ya. Itu yang cukup kuat dalam pembacaan kita. Aku tambahin dikit lagi teman-teman ya. Untuk teman-teman juga yang kepingin baca Bazi buat tahu jalan hidupnya sendiri, silakan di Instagram Sora @sora_tarot. Bazi itu beda dengan tarot teman-teman, dia membaca jalan hidup. Oke, Libra, Pisces dan Leo tambahannya.
bagus banget ya. Jadi dari kemarin klien banyak yang ambil itu karena pembacaannya lebih detail untuk melihat jalan hidup masing-masing ya, lihat potensi kamu gimana. Kak, aku kenapa sih? Apakah aku memang susah dalam percintaan? Itu nanti kelihatan juga momentum-momentum hidup gitu ya teman-teman ya. Atau teman-teman yang kepingin belajar tarot sama Sora juga boleh di Instagram Sora @sora_tarot. Atau kamu kepengen untuk dibacakan seperti di video ini dengan video yang jelas, itu juga bisa teman-teman ya, di Instagram Sora. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk di healing, bulan depan gurunya Sora itu ada datang ke Jakarta. Jadi teman-teman yang mau di healing langsung sama beliau bisa ya, yang punya trauma-trauma, stres, sedih mulu, nangis mulu kayak gitu ya, atau pingin ikut kelasnya ya untuk bisa menyembuhkan diri sendiri atau orang-orang dekat, itu juga ada kelasnya online. Teman-teman bisa daftar. Sora udah bikin shortnya, ada harganya juga, dan nanya-nanya lebih lanjut di Instagram. Aku bukan marketing karena aku tidak mendapat komisi apa-apa. Aku cuma bantu untuk support guru aku dan bantu juga untuk teman-teman yang mungkin butuh. Oke. WHOGXEAQKOJRNNSC 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan kata Sora minta maaf. Pembacaan hari ini to the point. Semoga apa yang Sora bacakan bisa membantu kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.